Selamat datang dalam pembelajaran online bersama saya Owan Saiful Irwan dari PM4TK Bisnis dan Pariwisata. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai topik How to take order and suggestive selling pada program Diklat Food and Beverage Service. Tujuan pembelajaran, setelah mempelajari topik ini, peserta dapat menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan taking order. Yang kedua, dapat menjelaskan konsep suggestive selling. Kegunaan daripada taking order adalah memudahkan pelanggan untuk memilih menu, memberikan informasi produk, meningkatkan penjualan restoran sebagai sarana promosi, untuk juga efisiensi kerja dan meningkatkan kompetensi bagi waiter atau waitress dalam bidang food and beverage services. Berikut saya sajikan bagian alir output materi ini. Taking order dengan segala teknik dan tips-tipsnya, ditambah dengan suggestive selling beserta dengan taktik dan triknya yang ada nanti, itu akan muncul ke meningkatnya kompetensi waiter-waitress. Selanjutnya adalah muncul kepuasan tamu. Ketika tamu puas, kemudian kita akan mendapatkan extra income. Extra income berujung ke tamu pasti akan kembali lagi, maka restoran pun akan maju. Kira-kira besarnya seperti ini apa yang kita tuju dari mempelajari taking order and suggestive selling. Barangkali ada satu kalimat yang mendukung atau yang mendasari bagaimana seorang waiter harus mengambil pesanan, harus menyambut tamunya. Kalimatnya adalah, "You will never get a second chance at the first impression." Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kurang lebih Anda tidak akan pernah mendapatkan kesempatan kedua pada kesan pertama. Jadi artinya kesan pertama pada saat waitress melayani tamu, itulah yang paling penting. Itulah yang akan menentukan tamu puas atau tidak saat kita layani. Baik, berikutnya. Dari 5 tugas utama waiter-waitress dalam restoran, yang akan kita bahas selanjutnya adalah mengenai tugas mengambil pesanan dari tamu di restoran atau taking order. Berikut adalah teknik-tekniknya. Yang pertama adalah mendatangi tamu, memberikan salam dengan senyum, memberikan buku atau kartu menunya dari sebelah kanan. Tanyakan kepada tamu apakah mau langsung pesan atau mau menunggu beberapa saat sambil membaca buku menu. Si waiter harus berdiri tegak, tidak bersandar. Kemudian paling tidak kurang lebih 50 cm berdiri di sebelah kanan tamu, dan di tangan kita siapkan alat tulis dan captain order. Selanjutnya, ketika bila ada tamu perempuan, maka tamu perempuan yang lebih dahulu diambil ordernya. Kemudian pastikan Anda sebagai waiter menguasai menu. Ketika menawarkan menu dengan menyebut nama menu-menunya, kemudian kalau dalam satu meja lebih dari satu orang tamu, maka ambillah order searah jarum jam. Kemudian tuliskan dengan benar. Kemudian jangan sampai lupa perhatikan tanda-tanda tamu, warna bajunya, rambutnya, dasi, bila ada, dan lain-lain. Setelah seluruh order Anda tulis dan pastikan, maka ulangilah order tersebut sehingga benar. Ucapkan terima kasih dan sebutkan nama Anda. Begitulah beberapa hal yang berkaitan dengan teknik taking order. Selanjutnya adalah suggestive selling-nya. Suggestive selling
merupakan sesuatu yang bagaimana kebiasaan yang sudah standar itu dirubah. Juga bukan menjual segala macam makanan dan minuman yang ada. Dengan suggestive selling, banyak atau sedikitnya income Anda sangat tergantung pada Anda sendiri. Suggestive selling adalah teknik menjual dengan mengarahkan, bukan memaksa. Ada dua kondisi yang sering kita temui dari beberapa waiter kita. Kondisi yang pertama adalah yang pasif. Mau pesan apa Pak? Boleh saya ambil pesanannya. Itu yang sering kita dengar, yang standar. Tapi yang suggestive saya inginkan adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang mengajak, mengarahkan, tapi bukan memaksa konteksnya. Kalimat contohnya adalah, apakah Bapak, Ibu mau mencoba jus terong Belanda? Ayam panggang madu kami sangat populer. Mungkin Bapak ingin mencobanya? Bapak, Ibu mau mencoba masakan khas restoran ini? Kira-kira seperti itu yang kalimat-kalimat yang termasuk suggestive selling atau proaktif. Nah, selanjutnya adalah prasyarat dapat terlaksananya suggestive selling oleh waiter atau waitress. Pertama, waiter atau waitress mesti menguasai menu. Kedua, confident atau percaya diri. Ketiga, mampu berkomunikasi. Keempat, kreatif dan aktif menawarkan produk. Kelima, senang melayani dengan tulus. Dan keenam, paham bahwa jumlah penjualan hari ini ditentukan oleh dirinya. Berikutnya adalah penjelasan masing-masing 6 poin tadi. Yang pertama adalah menguasai menu. Waiter mesti hafal, mesti paham bagaimana nama menu ini dimasak, bagaimana cara memasak makanan tersebut. Kemudian ketika dihidangkan, apa kira-kira hidangan pendampingnya? Supnya apa, sayurannya apa? Apakah ada makanan penutup atau tidak? Atau yang namanya dessert. Kemudian saus yang akan digunakan apa? Dan lain sausnya bagaimana? Itu harus dijelaskan ke tamu. Kemudian berapa lama makanan disiapkan? Itu harus juga diberikan ke tamu biar tamu nggak menunggu lama. Biar dia bisa mengira-ngira lama atau tidak makanan yang disiapkan. Confident atau percaya diri, ada 4 poin di situ. Berbekal pengetahuan menu, mempunyai wawasan tentang restoran, memiliki pengetahuan umum cukup baik, dan senang berbicara. Tidak mungkin waiter yang senang berbicara, itu harus menjadi modal utama. Nah, nyambung dengan selanjutnya, mampu berkomunikasi. Yang pertama adalah tidak gugup. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Volume suara jangan terlalu besar, cukup saja. Gestur atau bahasa tubuh diperhatikan. Dan saat berbicara mengambil order, menghadap tamu. Prasyarat selanjutnya adalah kreatif dan aktif. Menawarkan yang menyebut menu, nama menunya. Kemudian dapat membaca kesukaan tamu dengan aktif bertanya dan menyebutkan menu khusus hari ini atau spesial dari menu. Prasyarat selanjutnya adalah melayani dengan senang hati. Waiter mesti mengerti tugasnya sebagai waiter, tidak membawa persoalan pribadi ke dalam pekerjaan, dan yang terakhir adalah jangan diskriminasi terhadap tamu. Tamu dari daerah manapun harus dilayani dengan baik. Tamu dan Anda sebagai waiter adalah income, adalah pendapatan bagi restoran Anda, juga bagi Anda sendiri. Maka pendapatan Anda hari ini ditentukan oleh Anda ketika mengambil pesanan, ketika melakukan taking order. Maka kemudian extra selling adalah extra income. Kemudian ketika kamu puas, pasti dia akan kembali. Ketika kamu kembali, maka restoran Anda maju, restoran Anda hidup. Berikutnya adalah evaluasi. Bapak Ibu sekalian, yang pertama, di manakah posisi Anda sebagai waiter ketika mengambil pesanan dari tamu?
Ya, jawabannya adalah dari sebelah kanan. Yang kedua adalah, menurut Anda, apakah suggestive selling itu sama dengan memaksa pelanggan atau tidak? Jelaskan. Jawabannya adalah tidak. Suggestive selling lebih ke mengarahkan dan atau mempengaruhi pelanggan untuk memesan yang kita punya. Oke, terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Selamat pagi.